Gak semua orang percaya cerita hantu, dan gak semua orang juga percaya dengan adanya reinkarnasi. Tapi, beberapa tahun yang lalu, di laman Kitpost, sedang ramai membicarakan tentang reinkarnasi di forum Reddit. Seorang ibu bercerita tentang apa yang anaknya katakan pada seluruh keluarga. Anak yang berusia 3 tahun itu menceritakan pengalamannya menjadi neneknya di surga. Ibu tersebut berkata, "Ketika usia kehamilanku menginjak 5 minggu, ibuku meninggal secara tiba-tiba di hari ketika ia tahu bahwa aku sedang hamil. Dan saat itu usiaku 40 tahun, sedangkan anak di dalam kandunganku ini akan jadi cucu yang terakhir yang ia punya dari 21 orang cucu sebelumnya. Kami berencana untuk memberikan kejutan tentang kehamilan ini pada ulang tahunnya yang ke-75. Tapi sayangnya, seorang keponakan terlanjur membocorkan rahasia itu. Dan ibuku meninggal setelahnya, sehingga tidak dapat melihat anakku lahir. Ketika anakku sudah lahir dan berusia 4 tahun, kami berdua sedang melihat-lihat album foto keluarga. Selama ini, kami memang tidak pernah memiliki foto keluarga yang dipasang di rumah. Tapi malam itu, anak perempuanku mengambil 3 foto milik ibuku dan menempatkannya di kamarnya, yang seolah itu adalah foto dirinya sendiri. Padahal dia tidak pernah melihat foto-foto ibuku sebelumnya. Lalu aku bertanya, mengapa dia mengambil foto-foto itu? Dan jawabannya membuatku takut. Karena dia bilang, "Karena aku terlihat cantik di sini." Saat bermain Lego, seorang anak usia 3 tahun membenturkan mobilnya. Dia berkata, "Bu, seperti inilah cara aku meninggal dulu." Ibunya berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tidak pernah meninggal. Dan ia menjawab, "Ya, aku pernah meninggal ketika aku masih berumur 2 tahun. Sebuah mobil telah menabrakku. Dan mamaku di masa lalu menangis karena itu. Kemudian kini aku terlahir kembali dari rahimmu." Seorang ibu sedang melamun karena mengingat kematian anaknya yang dulu masih di kandungan. Dan secara tiba-tiba, anaknya mengambil sebuah buku bacaan dari rak. Dan kemudian menghempaskan buku tersebut di pangkuan sang ibu. Ia membuka buku itu di halaman yang menyebutkan bahwa seorang anak yang meninggal dapat terlahir lagi di rahim ibu yang sama. Sesaat setelah itu, si gadis kecil itu menepuk kaki ibunya dan berkata, "Aku sudah di sini, Mami." Seorang ibu pernah keguguran sebelum putri pertamanya lahir. Saat putri pertamanya masih berusia 4 tahun, ada sebuah pesta yang digelar bersama teman-temannya. Kemudian putrinya duduk di pangkuannya dan tiba-tiba saja mengatakan, "Maaf Mama, dulu aku pernah meninggalkanmu saat aku masih di perutmu dulu. Aku merasa sangat sakit saat itu dan aku tidak siap lahir ke dunia ini." Ibu itu bertanya apa maksudnya. Sang putri mengatakan bahwa dia dulu pernah meninggalkan mamanya saat di kandungan. Tapi akhirnya ia kembali lagi ke pelukannya pada kehamilan yang selanjutnya. Di kemudian hari, anaknya tidak ingat percakapan ini dan masih tidak tahu apapun tentang peristiwa keguguran yang dialami ibunya dulu.
Seorang ibu bercerita bahwa suatu hari putrinya tiba-tiba sangat panik dan mulai menangis sambil berteriak. Ia terus mengulangi kata, "Mengapa? Mengapa aku harus menikah? Mengapa aku harus menikah?" Ia meneriakkan itu berulang-ulang dengan nada penuh kesedihan. Nada yang tidak pernah didengar sebelumnya dari seorang anak kecil. Rintihan anak usia 2 tahun itu akan membuat hati siapapun menjadi pilu. Ibu tersebut bercerita bahwa seolah teriakan yang ia dengar adalah rintihan seorang gadis dewasa putus asa yang telah patah hati karena cinta. Pada tahun 1992, salah satu pengguna Reddit yang tidak diketahui username-nya atau namanya bercerita bahwa sepupu mereka pernah terbunuh oleh peluru nyasar. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak dalam keluarga mereka. Dan saat anak itu beranjak dewasa, mereka mengunjungi rumah lama mereka yang belum pernah dikunjungi oleh anak itu sebelumnya. Dan dengan percaya dirinya, anak ini berjalan di dalam rumah dan menunjukkan di mana ibunya dulu biasa tidur, di mana tempat tidur adiknya, dan di mana keluarga biasa menggunakan ruangannya untuk bermain kartu. Anak itu berhenti di kamar tidur milik almarhum yang meninggal karena terbunuh. Dan anak itu mengatakan, "Ruangan ini dulunya adalah kamarku." Ketika mereka melewati kuburan tak lama setelah perang, seorang gadis yang berusia 3 tahun mengatakan kepada ibunya, "Ibu dulu menguburku di sebelah sana." Ketika ibunya berusaha untuk mengabaikan ucapannya, dia pun melanjutkan, "Aku kan dulu pernah sakit, ingat?" Ternyata ibu tersebut dulunya memang memiliki putri lain dan telah kehilangan putrinya karena sakit dan kekurangan bantuan medis. Lokasi pekuburan yang ditunjukkannya itu memang kuburan tempat almarhum putrinya disemayamkan. Aku tidak suka anak lelaki. 2 kali aku melahirkan dan 2 kali juga aku mendapatkan anak lelaki. Selama ini, aku selalu berdoa kepada Tuhan untuk memberiku 1 anak perempuan saja, dan aku akan merawatnya dengan sukacita. Tapi sayangnya, Tuhan membenciku. Alih-alih mendapatkan seorang gadis manis, yang aku dapat adalah seonggok daging yang menjijikan ini. Ya, aku memang tidak menikah, dan aku meminta orang untuk mendonorkan spermanya kepadaku, agar aku dapat mengandung. Sayangnya, 2 orang pria tidak berguna yang mendonorkan spermanya terakhir kali tidak mampu memenuhi keinginanku sama sekali. Dan jika kau bertanya kenapa aku sangat ingin anak perempuan, jawabannya adalah karena aku ingin membesarkannya menjadi anak yang kuat. Itu saja. Aku tidak berniat menjadikannya tumbal pesugihan atau semacamnya. Aku hanya ingin menjadi ibu. Namun dengan syarat yang kubuat sendiri. Anaknya harus perempuan. Pokoknya perempuan. Aku tidak mau tahu. Selain perempuan, aku tidak butuh. Itulah kenapa 2 kali aku melahirkan. 2 kali pula aku buang bayiku ke sungai. Putra pertama aku lahir 1 tahun lalu dan dia memiliki rambut pirang yang indah. Tapi sayangnya, wajahnya tidak menggerakkan hatiku untuk merawatnya. Itulah kenapa aku buang bayi itu ke sungai. Aku bahkan masih ingat tangisan terakhirnya saat kulepaskan. Semua kain yang menutupi badannya, dan kulempar begitu saja dari atas jembatan.
yang akhirnya hanyut dan hilang di antara arus sungai yang deras. Anak keduaku kubuang kemarin. Nada tangisannya sama pilunya seperti yang aku dengar 1 tahun yang lalu. Sayangnya, seperti kataku, karena dia lelaki, aku tidak punya hasrat sama sekali untuk merawatnya. Hari ini, aku berniat bertemu pendonor spermaku lagi. Pokoknya aku akan terus mencobanya sampai aku mendapatkan anak perempuan. 9 bulan pun berlalu setelah kehamilanku dan aku akhirnya mendapatkan apa yang aku inginkan. Ya, ini dia. Seorang anak gadis kecil dengan mata sayu dan tangisan yang lugu. Astaga, dia cantik sekali. Itulah respon pertamaku saat aku melihat dia untuk pertama kali. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu aku pun merawatnya. Dia terkadang sangat manja dan sering menangis. Namun, tentu saja sebagai ibu yang baik, karena dia anakku, maka ada kalanya juga aku memanjakannya. Suatu ketika kami sedang pulang berbelanja. Sembari memegang es krim di tangan kanan, dia menggandeng tanganku dengan tangan kirinya. Kami pun berjalan di antara jalan yang sepi sambil bernyanyi. Namun, saat kami di tengah jalan, kami mendekati jembatan menuju desa kami. Tapi dia berhenti. Aku mencoba menariknya, namun dia tidak mau bergerak. Detik berikutnya, dia malah menangis. Aku pun bertanya, "Hei, kenapa menangis?" Dia pun masih menangis. Beberapa menit kemudian, dia mengatakan, "Ma, aku sayang Mama." Aku pun mengelus-ngelus punggungnya dan sambil memeluknya. Kemudian dia berkata lagi, "Mama tidak akan membuangku, kan?" Aku tentu saja langsung kaget, dan aku mengatakan, "Tentu saja tidak, apa yang kau bicarakan? Mama kan sayang kamu." Dia pun menjawab lagi, Tapi, aku pun menenangkannya, tapi dia masih terus-terus saja menangis. Sampai aku tidak paham, kenapa anak berumur 2 tahun bisa punya pemikiran seperti itu. Lalu aku pun mencoba bertanya kepadanya, "Memang apa yang membuatmu berpikir Mama akan membuangmu?" Dia menatapku, kemudian dia menunjuk ke tengah jembatan yang hendak kita lewati. Aku menoleh mengikuti jarinya. Itulah saat aku mendengar kalimat yang paling mengerikan yang pernah aku dengar. "Habisnya, kau pernah melemparku 2 kali dari jembatan itu."